Iya. Iya kan. Udah, itu sudah. Siapin sama berapa? Sama dua.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mungkin barangkali adalah kita berdoa untuk agama kita masing agar acaranya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa besar. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam rangka pelaksanaan RTL rencana tindak lanjut dari guru inti yang baru pulang kemarin dalam pelaksanaan TOT pembelajaran matematika tentang kurikulum merdeka. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada hari ini dapat sapaan beliau di yang masa kelak. Terima kasih pada guru inti Ibu Arni dan Bu Yuriati, kemudian kawan-kawan semua yang hadir pada hari ini yang telah meluangkan waktunya barangkali tengah kesibukan masing-masing ya, bisa hadir di tempat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebenarnya kalau dilihat di di SIM PKB kita guru matematika yang terdaftar itu 54 orang, yang kemudian kemarin mengisi list itu 32 orang, dan beberapa orang juga menyatakan atau sudah izin. Ada beberapa halangan yang membuat mereka tidak bisa hadir. Di samping itu juga ada yang memang di hari Sabtu kawan kita yang masih mengajar gitu ya. Makanya kemarin kalau ada yang dibutuhkan surat izinnya sudah di-scan. Tuh. Kemudian sebenarnya acara ini beberapa waktu ibu kita dua orang guru inti ini kegiatannya sudah berapa waktu yang lewat sebenarnya. Jadi proses desiminasi ini kenapa dilakukan hari ini, kenapa dibuat tanggal ini, karena menyesuaikan tim monitoring, tim monet dari provinsi, yaitu Bu Nirmala Ibu dan tim, yang kemudian memang itu ditentukan merekanya yang bisa datang kemari di rentang 15 sampai 17. Jadi pilihannya di hari ini ya Bu. Nah seharusnya berdasarkan rancangannya itu ibu itu hadir pada hari ini. Jadi sampai saat ini belum datang juga, jadi ya mau tak mau kita jalankan aja dulu kegiatannya. Nanti kalau datang mungkin sekalian berjalan teruslah di kegiatan kita. Jadi itu satu. Terakhir ada juga sebenarnya apakah saya ingin bahas juga masalah tentang MJP kita ini. Ya ada beberapa hal, misalnya dari kemarin ada, karena kita banyak nih yang 54 itu yang tertulis itu kebetulan ada yang sudah pensiun, ada yang sudah pindah, sudah tidak bekerja jadi guru lagi, ada yang baru daftar tapi belum ini ya, maksudnya belum tergabung. Mungkin kalau kita sebenarnya administrasi kita nggak ada masalah, mau gabung kita nggak ada masalah, nggak ada aturan yang ketat-ketat. Malah kalau ada yang kawan-kawan mau daftarkan ke SIM PKB, ke komunitas, nggak ada masalah, tinggal lapor, sebisanya kita bantu, karena ini nanti masalah kaitannya dengan PPD dan segala macam. Nah, jadi ada beberapa orang yang memang guru-guru baru, jadi nanti mohon juga lah kalau ada kawan-kawan di sekolahnya atau sekolah lain yang belum tergabung, kayak yang misalnya kayak ada yang dari Lengkung, alumninya ada. Kemarin ada yang 2 orang pas ajaran baru minta masukkan satu. Ada yang berapa yang baru termasuk Lancang Kuning itu minta masukkan.
Nah, jadi kan sampai saat ini mungkin dia masukkan pun bukan lewat dia pribadi, tapi lewat kepala sekolahnya. Nah, nggak dikasih nomor HP, jadi nggak tergabung dalam grup WA kita juga gitu. Jadi kalau ada nanti tolong disampaikan. Cuma nanti tinggal menghubungi, nanti kalau apapun mungkin kita bantulah kalau memang hanya masukkan ke SIM PKB. Kemudian, itu pertanyaannya. Yang kedua, ada juga yang nanya, karena kita udah lama sedikit vakum, terakhir kita di ruangan ini juga yang jadi pelatihannya yang dari dosen Undria, Pak Dr. Ferry dan Pak Seprion. Nah, jadi itu yang terakhir. Nah, ini baru kegiatan lagi. Nah, kemarin ada yang di grup, memang uang kas kita memang tidak ada. Saya sampaikan memang tidak ada karena kita tak pernah kutip itu secara rutin. Jadi kalaupun ada mungkin per kegiatan lah yang dikutip. Nah, jadi kalau saya ngikut aja, kalau nanti kawan-kawan mau apa selagi masih kita buat. Tuh. Kemudian ada juga yang menyampaikan misalnya, Pak, kalau yang pelatihan kok itu aja. Mohon maaf Bu, yang jumlahnya kita banyak ini tadi, dari 2019 ke bawah ini memang selalu tidak menghubungi kita MKKS. Kalau yang dulu pelatihannya masih ada yang bertanya, saya nggak tahu, mungkin salah saya juga atau komunikasi tersumbat nggak tahu juga, atau memang tidak seperti itu cara kerjanya gitu. Kalau yang dulu masih tanya siapa, kalau sekarang nih kadang-kadang menunjuk aja. Jadi sehingga apa yang hasil dari pelatihan itu tidak ada tindak lanjutnya. Nah, jadi kalau ada Pak, kalau ini kok dia aja, mohon maaf kita sedikit tidak dapat informasi yang seperti itulah. Nah, semoga nanti tak terjadi seperti itu lagi. Kenapa saya kemana saya mau bilangnya? Kadang-kadang kalau by name nggak ada masalah kan. Ini kadang-kadang menunjuknya itu apakah bergilir dan segala macam. Memang nggak bisa tercover karena rata-rata kayaknya kalau di provinsi itu 2 kali pelatihannya. Biasanya di RKA-nya RKA aslinya itu mungkin di bulan April gitu. Nanti yang di perubahan di bulan 10. Berarti sebenarnya harusnya 2 kali. Dan itu biasanya dipanggil mungkin 2 orang. Jadi setahun 4 orang, kita 54. Nah, jadi memang sedikit sulit lah kalau untuk itu. Lagi pula ke kapasitas pengaruh MGMP terhadap panggil-memanggil itu nggak terlalu ini. Nah, jadi terakhirnya pasrah saja siapa yang disuruh segala macam. Karena belum nampak celahnya gitu. Jadi kalau ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada bertanya seperti itu, nggak ada niatnya yang seperti itu ya. Nah, gitu. Takutnya nanti ada kesan yang negatif. Kemudian waktu terakhir di provinsi aku itu minta SK MGMP. Ya SK MGMP dulu pernah yang terakhir kita yang di PGRI di September 2019 dan ini 2022 kita sudah buat dan kita laporkan. Ternyata di provinsi ada beberapa kali kepala dinasnya yang berubah-berubah, tukar-tukar. Dulu seingat saya ada beberapa yang dikumpulkan untuk ketua MGMP, itu ketuanya Setio kan Pak Amri dari SMA 8. Selalu berdiskusi. Terakhir-terakhirnya itu pun kayaknya pening sendiri. Gitu ya. Jadi kalaupun seandainya itu mau ditukar, ada direvisi, mau restrukturisasi apa segala macamnya, saya bersedia. Gak ada masalah tuh. Kalaupun seandainya pun terjadi misalnya mau dipilih ulang segala macam, gak ada masalah. Sehingga untuk melengkapkan administrasinya nanti yang baru. Terakhir memang nggak ada yang disuruh buat seperti itu. Hari ini harus dibuat. Hari ini harus dibuat. Saya pun nggak ada masalah kalau kita mau pilih-pilih lagi, nggak ada masalah tuh. Nah, barangkali itu untuk pembukaan di awal ini. Mungkin kita kasih waktu dan kesempatan untuk instruktur untuk menyampaikan materi-materi hasil TOT guru inti tentang kurikulum Merdeka. Saya berharap kegiatan ini berlangsung sampai akhirnya nanti berjalan dengan lancar. Barangkali itu aja, dan saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
semua Pak Ibu. Hari ini kami akan mencoba menyampaikan ilmu yang kami dapat, tapi hanya sekilas saja karena waktu kita singkat. Jadi nanti kita habis ini mungkin kita ada buat perencanaan MGMP kita ini akan berlanjut kapan, berapa kali dalam sebulan, kemudian apa-apa saja akan kita sampaikan nanti di sini kita berunding. Jadi pada hari ini kami hanya ingin menyampaikan yang intinya saja, nanti struktur kurikulum disampaikan oleh Ibu Juriati, kemudian capaian pembelajaran oleh saya. Bapak Ibu saya rasa sudah lebih tahu, apalagi Ibu Elizabeth pakarnya kurikulum. Mohon petunjukan dulu ya kalau saya ada salah. Kemudian hari ini kegiatan kita satu pembukaan yang sudah disampaikan oleh Pak Haris langsung tadi. Kemudian nanti akan disampaikan oleh Ibu Juriati tentang struktur kurikulum, itu sekitar setengah jam saja kilasan. Kemudian capaian pembelajaran nanti saya sampaikan. Kemudian kita akan pemilihan pengurus baru kalau mau pilih baru. Tapi kalau tadi pilih baru ya yang kemarin. Pak An bos SK ya Pak? SK yang kemarin? Ada ya. Karena saya ingin kalau bisa hari ini kita masukkan pengurus baru. Kalau bisa orang dinas pulang kita langsung print. Jadi bisa dibawa beliau, kita secepatnya dapat. Karena kan banyak sekolah-sekolah yang mau agregasi. Nah itu saya usahakan seperti itu. Tapi kalau nggak ada kerja ya apa boleh buat. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Ibu Juriati untuk menyampaikan struktur kurikulum. Kepada Ibu Juriati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih pagi ya Bu ya, dan 10 kurang. Ya, sebelum ini kita ucapkan puji syukur dulu pada Allah karena sudah lama kita nggak ketemu karena pandemi. Sekarang kita bisa ketemu. Ini bisa salah sebutnya Juriati gitu kan. Juriati. Kayaknya lebih enak Juriati. Kamu kambing hari ini. Juriati. Nah di situ saya tugasnya di SMA Negeri 1 Dumai. Ya kita ini. Jadi perbedaannya dengan kurikulum 2013 atau K13 ini dia. Yang pertamanya berbasis kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap di rangkaian sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh, dinyatakan sebagai CP. Sekarang kan CP modelnya Bu ya. Kalau dulu kan ada KI, ada KD-nya. Sekarang kan nggak lagi itu. Nah, tapi dia itu juga barangnya dipindahkan, namanya berbeda. Nah, yang kemudian pembelajaran yang fleksibel. CP itu disusun dalam fase-fase 2-3 tahun, tapi ada 1 tahun. Kita kan ada 1 tahun kan? Nah, nanti ada saya terangkan di bawah, tapi nggak apa-apa, di awal itu kasih tahu. Kalau SD itu kan ada 3 fase dia. Kelas 1, kelas 2-nya fase A, kelas 3, kelas 4 fase B, 5, 6 C. Yang SMP itu dia 1 fase, 3 tahun dia 1 fase, fase B. Kemudian kalau yang SMA kan dia ada 2 ya, fase E dengan F. Yang E itu kan cuma 1 tahun, yang F-nya 2 tahun ya. Nah itu dia. Jadi 1 tahun atau 3 tahun itu. Sehingga peserta didik bisa penempatan belajar mencapai kebutuhan belajarnya. Habis itu yang keduanya muatan pada kurikulum merdeka, muatannya atau kontennya dikurangi, materinya dikurangi. Berarti anak itu lebih banyak eksplorasinya. Kan ada buku cetaknya dari dinas itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Kemudian karakter Pancasilanya, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non rutin atau istilah sekarang project. Kan ada project sekarang Bapak Ibu. Project itu nanti ada juga saya tampilkan, tapi tidak apa-apa juga dibicarakan sekarang biar cepat selesai. Project itu kan kalau sebenarnya dalam kurikulum kan 25% dari jam sebenarnya. Kita kan jam keseluruhan kita kan 144 jam kan Bapak Ibu. Yang matematika kelas 10. Nah, 25%-nya kita ambil untuk proyek. Berarti 36 jam per tahunnya. Ya. Yang 75%-nya kita ambil untuk tatap muka.
Berarti kita tatap mukanya 75%. Makanya kalau matematika kelas 10 itu kan 4 jam pelajaran. 1 jamnya kita ambil untuk proyek, yang 3 jamnya untuk tatap muka. Yang proyeknya ini terserah cara mengerjakannya seperti apa, tergantung sekolahnya. Ada yang sistem bloknya, ada yang macam-macam. Ada yang nanti di akhir saja dia buat, ada yang dari awal, ada yang ada yang setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada proyeknya. Ada cuman yang hari Jumat saja dia proyeknya, itu tergantung sekolahnya dan gurunya. Bu Ayu kalau salah koreksi ya. Ya, oh, ini kesimpulan dari yang tadi seperti ini. Ini kalau di bahasanya lebih gampang. Bagian, nah, ini kebijakannya. Kebijakan dari kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan. Struktur minimumnya, pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan misi, visi, sumber daya yang tersedia. Ini sudah paham lah Bapak Ibu. Habis itu otonominya, kebijakannya otonomi. Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Berarti kita merdekanya di situ, kita merancangnya bebas, merdeka, tapi tidak bebas bablas, kan ada aturan lainnya. Makanya kalau bisa, kalau MGMP kita berkelanjutan, misalnya bulan depan kita coba buat ini yuk rame-rame. Misalkan yang ini materinya ini, yang ini kan jadinya siap 1 semester. Kalau kita bagi-bagi kelompoknya, membuat ATP-nya, membuat CP-nya, kan selesai nanti. Kalau kita mau diadakan. Jadi satu Dumai ini kita bisa pakai modul ajarnya yang bagus gitu, yang udah kita buat rame-rame. Kemudian pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan. Sekarang ya saya tengok, tapi buku tahun 2021 beda dengan buku tahun 2022 ya, Bapak Ibu. Karena saya tengok di tahun 2022 itu pelajaran logaritma, materi logaritma udah nggak ada lagi. 2021 ada. Nah, makanya kalau ditengok Bapak Ibu, kalau jadi coba lihat, kalau buku yang dibeli Kemendikbud tahun 2021 itu logaritma masih ada. Tapi kalau yang baru 2002 logaritma nggak ada. Iya, CP-nya berubah. Jadi makanya kalau guru yang pakai buku tahun 2021 dia tetap mengajarkan logaritma. Tapi kalau guru punya buku tahun 2022 mungkin enggak, karena di situ tidak ada lagi logaritma, sudah habis. Kemudian sederhana, perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan, arah perubahan dan rancangan jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Ini kurikulumnya ya, jadi sederhana. Kemudian yang gotong royongnya, pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan institusi. Maksudnya kita bisa gandeng untuk SMK, bagus juga ini. Kita dengan universitas ya, dengan sekolah-sekolah lain, dengan pokoknya berbagai pendidikan yang lainnya. Bu Ayu ada aman? Ya, kita tanya sama seniornya kan. Nah, kalau kita lewat nanti salah. Kacau. Tanya itu tahu lagi. Iya, umur senior tapi ilmunya tinggi situ. Dia udah lama jadi guru inti. Awak baru umur 50 baru guru inti. Ini yang lebih lama. Udah cepet lah kita ya. Nah ini kesimpulannya tadi yang saya bacakan. Lagi ya? Ini penguatan literasi dan ini kadang-kadang kita salahnya di sini kan gini katanya. Kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain. Kadang-kadang kita ini kan gini, literasi dan numerasi itu kan katanya pelajaran matematika dan bahasa Indonesia saja. Ternyata kan enggak. Salah kaprah istilahnya. Dia literasi dan numerasi ini semua mata pelajaran bisa. Ya kadang-kadang karena literasi
numerasi membaca, oh bahasa Indonesia. Oh, numerasi itu angka-angka, oh matematika. Oh, enggak gitu. Karena salahnya itu di situ, salah sangkanya. Lagi. Nah, ini struktur sekolah penggerak yang kita ambil yang SMA-nya saja dan khusus kelas 10-nya. Karena kalau dibahas 10, 11 nggak ketemu nanti. Bisa sore kita pulang ya. Ya lanjut. Ini keputusan menteri ini yang kita pegang sekarang. Kalau Bapak Ibu mau tengok, keputusannya ada di sini. Nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas keputusan menteri yang nomor 56/M/2022. Situ ada semuanya. Kalau mau buka silakan di-download, ada di internet banyak itu. Yang ini saya bacakan tadi, kurikulum merdeka. Yang saya bacakan tadi itu yang fase A kelas 1 kelas 2 SD, fase B-nya kelas 3 kelas 4, fase C-nya kelas 5-6 dan D-nya SMP. Yang SMA ada 2 fase. Fase E-nya untuk kelas 10, fase F-nya itu untuk kelas 11 dan 12. Pada fase E kelas 10 pembelajarannya intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang tadi saya ngomong tadi yang jam kita wajib 144 jam per tahun, itu yang dibagi itu. Yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan singkat P5 ya Bapak Ibu, biar gampang nyebutnya, belepotan juga kadang. Pembelajaran intrakurikuler itu 3 jam tatap muka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila 1 jam per tahunnya. Setahun kali 36 kan, 36 kali pertemuan. Nih beda dari K13 dengan kurikulum merdeka kita sekarang. Kalau kurikulum 2013 siswa kita masuk ke SMA kita langsung kita bagi jurusannya. Ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, atau ada jurusan bahasa Indonesia, atau jurusan apa? Ada 5 jurusan. Nah, kemudian di kurikulum 2013 tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajarannya langsung. Kan ada peminatan. Yang bagian C kan peminatan? Ada matematika peminatan, ada fisika, biologi, kimia. Habis itu 2 lagi. Kalau kami di SMA itu lintas minat. Nah, di SMA kami sini ada. Iya, nah dia lintas minat sama. Nah, tapi kalau di dalam kurikulum merdeka masuk anak di kelas 10, anak sama semuanya, sama kayak saya SMA dulu tahun 91. Saya SMA dulu masuk itu sama semuanya, tak ada jurusan-jurusan. Nanti setelah mau naik ke kelas 11 atau ke kelas 2 baru dilihat mana yang berminat ke IPA, mana yang berminat ke IPS, baru dibagi jurusannya. Ini sama sekarang ini di kelas 10 siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu konsultasi dengan guru BK, di BK-nya diaktifkan lah kan, guru BK, habis itu wali kelas dan orang tua. Itu dia. Kemudian mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari ini IPA. Kalau dulu kan tidak ada IPA, langsung fisika. Kalau sekarang kan IPA ya, IPA itu terdiri dari fisika, kimia, biologi. 6 jam pelajaran per minggu, berarti mereka 2 jam satu minggunya kan? Di sekolah Bapak Ibu sama? Di sekolah kami SMA 1 seperti itu, kimia 2 jam, biologi 2 jam, fisika 2 jam. Kalau itu ada yang berbeda kan, boleh kita sharing. Yang IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi 8 jam, karena mereka tetap 2 jam kan per minggunya. Kemudian ini lagi, ini saya bilang tadi itu supaya dapat menentukan pengorganisasian IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu sistem block team teaching, guru fisika biologi sebagai mata pelajaran berdiri sendiri boleh terintegrasi. Nah ini yang alokasi waktu tadi Bapak Ibu, itu total jamnya ada, habis itu proyek
kegiatan regulernya ada, ya kan? Kita matematika kan 108 jam per tahunnya, ya kan? Nah, berarti 36 jam per minggunya. Jadi ya, sebetulnya nanti kalau kita MGMP kita lanjutkan, kita bisa bahas ini rame-rame kan? Tapi makanya kalau bisa kita berkelanjutan lah. Walaupun nanti kita ketemuan cuma minum air putih juga kan nggak apa-apa, atau iuran berapa kan nggak apa-apa kan Bapak Ibu. Nah, kalau bisa di SMA 2 kan lebih bagus. Kenapa? Karena SMA PGRI kan jauh di sana tuh. SMA 2 kan di kota dia. Lagipun pusat matematika kan ditunjuk MKKS kan kemarin di SMA 2 kan Bapak Ibu. Nah, bisa Bu Arni kalau kita misalkan MGMP-nya di SMA 2 aja. Ya di kelas lah nggak apa-apa. Nah kan lebih dekat kan daripada ke PGRI situ kan lebih jauh. Nah ya inilah nanti yang kita bahas dari mana datangnya atau macam mana dia, macam mana proyek di masing-masing sekolahnya. Nih sekarang kalau 5P itu dia ada 7 tema ya. 5 ya Bapak Ibu yang udah melaksanakan kurikulum merdeka. 5P ya, yang pertama gaya hidup berkelanjutan, habis itu kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI kewirausahaan. Ini kalau untuk di kelas 10 minimal kita ambil 3 atau 4 tema. Biasanya 4 tema 1 tahun. Nah, nanti yang kelas berikutnya kalau salah 3 tema. Kelas 11 ya, Bu Ayu 3 tema kelas 11. Nah ya, 3 tema. Jadi kalau kelas sekarang ini, kalau kami di SMA 1 digilir anaknya. Misalkan kami ada 8 kelas, 10.1 sampai 10.4 dia kewirausahaan dengan gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang 10.5 sampai 10.8 dia Bhinneka Tunggal Ika dengan mana itu? Bangunlah jiwa dan raganya. Jadi nanti kan kalau semester besoknya kami balik kelas 10.1 sampai 4-nya yang kearifan lokal dengan Bhinneka Tunggal, bangunlah jiwanya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang 10.5 sampai 10.8-nya yang gaya hidup berkelanjutan dengan kewirausahaan. Jadi 1 tahun itu kan anak itu dapat 4 jadinya. Kalau di SMA kami, di SMA 1 negeri. Kalau ada ibu-ibu yang berbeda boleh, terserah. Kalau di SMA 2 macam mana Bu Ani? Ini 1 tema 3 bulan. Oh, berarti dibagi ya. Nah ini sebagai informasi aja, ini tidak kita bahas. Ini untuk kelas 11 dan kelas 12. Yang kita bahas ini kan kelas 10. Mana Bu? Ini aja Bu. Ya kelas 12 nggak usah, karena tidak terkejar nanti. Rencananya kan mau buat, kalau bisa kan buat CP, ATP-nya 1 aja contoh kan jadilah kan gitu. Tapi kalau mereka kalau kita kurang-kurang paham, tanyalah ke yang pakar nanti, yang lebih senior ilmunya, ke senior umurnya. Nah, salah. Ya, ini kelas 11, kelas 12. Kelas 11, kelas 12 ini dia pembagiannya Ibu. Saya rasa hampir sama, ya kan? Matematikanya 108 per tahunnya, 3 jam tatap muka, 36 proyeknya, 25%-nya dari 144. Nah, terima kasih. Sebelumnya maaf saya terlambat datangnya Bu. Bapak-bapak, bapaknya cuma 1 ya. Satu boy. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak guru mata pelajaran matematika, kedatangan kami di sini untuk melaksanakan monitoring di mana
adanya guru inti yang telah terpilih dari pelaksanaan kegiatan diklat bagi guru matematika SMA Provinsi Riau, di mana guru inti ini telah mendapatkan pendalaman materi pada saat TOT beberapa waktu lalu. Jadi tugasnya guru inti di sini untuk menyampaikan ilmunya kepada sesama teman guru mata pelajaran matematika di Kota Dumai. Kalau di kabupaten lain tuh MGMP ini sempat vakum ya Bu, karena pandemi. Kalau di Dumai ini berapa kali ya udah pelaksanaan? Akhirnya via Online. Iya, kemarin Bentalis baru perdana dia. Online tapi ya Bu, setiap bulan. Lebih kurang sama. Dapat ilmu aja. Lebih kurang sama. Sharing aja. Iya, kami mengharapkannya dengan adanya guru inti sekarang, jadi MGMP itu bisa rutin dilaksanakan di Kota Dumai dan terjadwal lah. Juga bisa mempererat tali silaturahmi ya Bu. Untuk nggak memperpanjang waktu lagi kan mau pengurusan SK lagi. Nggak usah. Ya udah, untuk nggak memperlapa ya Bu, mempersingkat waktu kan mau pengurusan SK lagi kan. Sudah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rangka pembelajaran itu kita harus membuat TP, kemudian ATP, kemudian modul ajar. Kalau ada tambahan lagi kita ngikut project 1 jam. Project 1 jam itu kita harus membuat modul project tergantung tema apa yang akan kita sampaikan atau kita ini sebagai apa di tema itu. Jadi setiap guru bidang studi itu harus ada 2 modul, yang satu modul ajar, yang satu modul project. Oke, yang sekarang saya sampaikan adalah tujuan pembelajaran TP untuk modul untuk bahan ajar. Oke, di Kemendikbud perubahan SK itu ada terdapat fase tentang capaian pembelajaran. Ini saya langsung sebut di halaman berapa matematikanya. Jadi matematika itu fase E kelas 10. Jadi saya menyampaikan materi hari ini di fase E saja. Fase kita sampai F+. Jadi ini TP untuk fase E itu terdapat di Kemendikbudristek tentang capaian pembelajaran. Itu ada halaman 61. Bapak Ibu semua sudah punya ya? Ada yang belum punya Bapak Ibu? Punya semua ya? Halo? Kalau nggak ada kita bagikan. Ada semua ya? Ada yang belum ya? Berarti kita bagikan di WA nanti. Oke, ini perubahannya terdapat fase E. Fase E ini itu tentang ini nih, panjang nih. Di dalam fase E itu tercakup tentang kompetensi dan materi yang akan disampaikan pada siswa kelas 10 itu fase E. Kemudian untuk capaian pembelajaran itu ada 2 di permen ini. Yang satu capaian pembelajaran mata pelajaran fase, yang kedua capaian pembelajarannya di fase itu adalah elemen. Oke. Nih, di fase E itu ada 2 capaian pembelajarannya, satu di capaian pembelajaran mata pelajaran yang tadi, kemudian di elemen. Matematika sudah langsung terjabarkan, itu elemen untuk fase E itu ada 4. Yang pertama bilangan, aljabar, geometri, dan analisis data. Jadi di fase E itu ada 4 elemen. Kemudian di fase bilangan, di elemen bilangan itu ini fasenya. Materinya tentang bilangan pangkat, kemudian barisan dan deret, itu bilangan. Elemen aljabar dan fungsi itu tentang sistem persamaan linear 3 variabel, ketidaksamaan linear, kemudian fungsi kuadrat dan fungsi persamaan eksponen. Jadi persamaan eksponen itu termasuk di aljabar dan fungsi. Begitu seterusnya untuk geometri. Jadi kita melihat materi untuk fase E itu boleh di elemen, boleh di capaian pembelajaran pada fase E tadi. Yang tadi yang awal itu capaian pembelajaran untuk mata pelajaran.
Yang ini adalah capaian pembelajaran untuk di elemen, hampir mendekati, sama semuanya. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Oke, itu fase. Ada 3 cara merumuskan TP. Ada 3 cara untuk membuat tujuan pembelajaran. Jadi terserah mau pakai cara yang mana. Ada 3 tekniknya. Yang pertama itu secara langsung dari CP. Jadi kita bisa mengambil langsung dari CP tadi, yang E tadi, yang banyak tadi. Itu kita bisa membuat tujuan pembelajarannya. Kemudian menganalisis kompetensi materi dari CP. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil dari CP fase E yang besar tadi atau dari elemen. Inti utama dari tujuan pembelajaran, Bapak Ibu harus punya 1 kompetensi, 1 materi. Jadi tujuan pembelajaran itu indikatornya ada kompetensinya, ada materinya. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bisa mengambil dari lintas elemen. Nah, jadi boleh salah satu dari 3 itu tekniknya. Boleh mengambil dari fase CP langsung, CP mata pelajaran tadi. Boleh mengambil menganalisis kompetensinya dari CP itu juga. Kemudian mengambil dari lintas elemen tadi yang 4 tadi, yang bilangan, geometri dan seterusnya. Itu cara membuat TP. Jadi kata kunci untuk membuat TP itu ada 2. 1 harus ada kompetensi, yang 2 harus ada materi. Oke, itu tujuan pembelajaran. Untuk yang cara pertama, kita menggunakan CP langsung. Nah, CP tadi, saya buka dulu. Oke, ini CP mata pelajaran. Ini semua ada di dalam semen ini. Ini saya mengambil sekarang yang saya sampaikan ini. Menggenerasikan menggunakan barisan dan deret aritmatika yang saya sampaikan hari ini. Yang untuk seluruhnya harus kita buat nih Bu. Nah sekarang saya ambil gini, menggunakan barisan dan deret. Ini yang saya buat TP yang sekarang. Yang saya contohkan ya. Jadi saya mengambil menggunakan barisan dan deret dari fase tadi. Oke, ini dia. Saya contohkan satu saja. Saya mengambil fase E dari capaian pembelajaran mata pelajaran, yaitu menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri dalam bunga tunggal dan bunga majemuk. Cara pertama itu mengambil langsung dari CP. Ini kata kerjanya menggunakan berdasarkan taksonomi Bloom, itu adalah tingkatnya C3. Jadi menggunakan ini C3. Jadi cara membuat tujuan pembelajaran kita nggak mungkin langsung menggunakan, pasti ada langkah-langkah mungkin mengenal atau mengidentifikasi. Jadi untuk mencapai yang C3 ini kita bisa membuat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, saya membuat tujuan pembelajarannya menunjukkan apa perbedaan antara barisan dan aritmatika dengan geometri. Yang kedua, tujuan saya menentukan barisan aritmatika dan melangkah ke C2 menentukan. Kemudian yang ketiga, menentukan barisan geometri, menentukan deret aritmatika, menentukan deret geometri. Di sini saya masukkan nanti deret hingga. Jadi sudah mencakup ke C1, C2, baru kita menuju ke tujuannya, menggunakan. Barulah kita bisa menggunakan apa barisan dan deret aritmatika, bunga tunggal dan bunga majemuk, lebih berkembang lagi. Oke, ini yang saya buat. Jadi untuk fase E yang menggunakan barisan dan deret aritmatika geometri, ini tujuan pembelajaran yang saya buat ada 6 tujuan pembelajaran. Terserah Bapak Ibu mau buatnya yang mana, karena tujuan pembelajaran ini tergantung Bapak Ibu, karena kita harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi setiap sekolah kalau bisa jangan ada yang sama, karena kan setiap siswa itu kan berbeda-beda karakternya. Sekolah ini beda, sekolah ini beda, sekolah ini beda. Mungkin ada sekolah satu tingkat lebih tinggi, mungkin bisa dikembangkan lagi ke tingkat penanyaan, mungkin bisa. Jadi untuk TP itu tergantung karakteristik sekolah masing-masing. Nah, yang saya buat itu adalah menggunakan, jadi saya kembangkan menjadi 6 TP. Ini TP untuk saya ambil di fase E langsung dari capaian pembelajaran. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kita mengambil kompetensinya berdasarkan kompetensi tadi, menggunakan barisan. Ini saya warnai. Yang warna
itu menggunakan. Jadi kalau ada bahasa kata kerja itu kompetensi. Kompetensinya berarti menggunakan. Kemudian materinya barisan dan deret. Jadi untuk yang kedua ini kompetensi dan materinya menggunakan barisan deret. Menggunakan inilah yang kita kembangkan. Menggunakan ini dari C3. Maka kita kembangkanlah dia menjadi tujuan pembelajaran. Boleh Ibu asingkan dulu kompetensinya menggunakan. Kira-kira sebelum mencapai menggunakan ini aku mengarah kemana dulu? Boleh. Berarti saya pikir dulu menunjukkan, menentukan. Nah, baru kita kembangkan tujuan pembelajarannya, menunjukkan, menentukan, baru kita menggunakan. Nah, ini tujuan pembelajarannya sama saja, teknisnya beda. Yang ini kita pisahkan dulu, yang mana kompetensi, yang mana materi. Kompetensi yang akan dicapai menggunakan, kira-kira C3 ini untuk mencapainya kita harus mencapai C1, C2. Boleh C2 langsung? Boleh. Artinya kita jangan langsung menggunakan kan terlalu terkejut anak. Oke, itu teknisnya saja. Kemudian cara ketiga, berdasarkan elemen. Tadi ada elemen bilangan. Bahasa dan deret ini terletak di elemen bilangan, yaitu menerapkan barisan dan deret aritmatika. Jadi untuk bilangan elemen ini ada TP yang akan kita buat dua. Yang pertama menggenerasi sifat bilangan berpangkat itu eksponen, kemudian menerapkan barisan dan deret. Berarti untuk bilangan itu ada dua yang akan kita buat TP-nya. Nah, yang saya ambil di sini barisan. Di sini untuk elemen, capaian pembelajaran untuk elemen itu bahasanya menerapkan kompetensinya. Menerapkan itu juga merupakan C3 di taksonomi Bloom. Jadi menerapkan fasenya itu adalah C3. Tetap juga kita untuk mencapai menerapkan ini kita harus awal dari C1, C2, C3 atau langsung C2 juga boleh. Artinya tidak langsung ke C3 gitu. Oke, itu terserah Pak Ibu membuatnya nanti. Dapatlah di bilangan itu untuk mencapai menerapkan itu saya memulai dari menunjukkan dulu dia, kemudian saya tentukan bagaimana cara membuatnya, deret, bagaimana cara membuat barisan, baru kita terapkan di dalam kontekstual yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Ini teknik tujuan pembelajaran dengan menggunakan elemen. Dan 1, 2, 3 itu terserah Bapak Ibu mana yang mau dipakai. Tapi yang lebih enak menggunakan capaian pembelajaran mata pelajaran yang tadi yang pertama, tinggal ambil aja. Oke, dari 3 langkah tadi saya rangkumkan inilah tujuan pembelajaran saya tentang menggunakan barisan dan deret tadi. Ini fase mata pelajaran semua yang harus kita kembangkan. Saya kasih contoh satu menggunakan barisan dan deret. Menggunakan ini tujuan pembelajarannya ini dia. Materinya ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran, indikator yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran, satu, capaian pembelajarannya apa, yang kedua, tujuan pembelajarannya apa, yang ketiga, materinya. Oke, itu aja dulu untuk tujuan pembelajaran. Alur nanti. Oke, itu yang saya sampaikan tentang materi barisan dan deret. Di sini kita untuk E itu ada 7 materi. Yang saya contohkan cuma menggunakan. Jadi kita nanti guru MGMP membagi tujuan pembelajaran menggenerasikan sifat operasi apa, kemudian menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem kerjasama linear 2 variabel itu tujuan pembelajarannya apa, kemudian menyelesaikan masalah juga, perbandingan trigonometri memecahkan masalah, itu trigono, kemudian menginterpretasikan membandingkan himpunan data. Kita ambil dari sini dengan kata kerja dan materi. Jadi inti untuk mencapai tujuan pembelajaran hanya 2, harus ada kompetensi dan harus ada materi. Kompetensi itu tidak harus menggunakan siswa mampu. Ini hanya menambah manis saja. Kalau Pak Ibu bikin menunjukkan saja nggak apa-apa. Yang penting ada kompetensi dan isi. Kompetensinya menunjukkan, isinya tentang barisan. Itu. Untuk mempermanisnya boleh tambah siswa mampu. Oke, itu dari tujuan pembelajaran. Untuk pembuatan TP, salah satu TP tentang barisan dan deret. Jadi untuk menentukan TP itu ada 3. Terserah Pak Ibu mau pakai yang mana. Mau pakai capaian pembelajaran mata pelajaran, mau pakai capaian pembelajaran elemen, mau pakai capaian pembelajaran pembagian kompetensi dan materi, baru disatukan terserah. Yang penting tekniknya sama. Ya, intinya itu sebenarnya dibuatnya tergantung dari guru bidang studi masing-masing dengan cara melihat karakteristik siswanya bagaimana. Mungkin di sekolah kami nggak sanggupnya kayak gini, kami nggak buat seperti ini, boleh karena tadi itu merdeka. Tapi kalau